yang terakhir ya tentunya soal review MotoGP Portugal yang akan pada pekan ini dan um, MotoGP Portugal ini bisa dibilang sebagai titik yang cukup krusial buat para pembalap kalau anggapan di sana itu kejuaraan sesungguhnya baru akan terjadi di rangkaian balapan di benua Eropa yang dimulai dari sirkuit dari MotoGP Portugal pada akhir pekan ini dan ini untuk pembalap-pembalap yang pengen juara kayak harus mulai menunjukkan hasil untuk balapan di balapan akhir pekan ini kayak contoh Fabio Quartararo yang sempat ya yang musim ini baru sekali podium yaitu di MotoGP Indonesia itu juga waktu balapan waktu hujan agak beda kondisinya dan tentu untuk Marquez dan Bagnaia yang belum sama-sama belum podium itu tiga jagoan utamanya dan yang perform Bastianini dan Suzuki. Kalau untuk balapan besok ini kira-kira gimana? Karena untuk Mas Agung sih balapan besok kira-kira gimana persaingannya? Di sirkuit Algarve ya. Sebenarnya masih sulit diprediksi sih. Tapi saya kalau boleh tebak-tebak berhadiah sih pengennya Francesco Bagnaia sih. Seenggaknya dia udah mulai harus melirik dan bisa menarik hasil podium seenggaknya di 3 besar untuk menggapai poin maksimal dan mendongkrak posisinya di klasemen jika masih ingin mengincar gelar juara dunia. Terus juga ada Marc Marquez mungkin dia juga akan tampil lebih bagus ya. Saya prediksi dari balapan sebelumnya di Amerikas. Karena ini juga balapan yang penting bagi dia setelah 2 kali absen waktu di Argentina sama di Indonesia. Lalu mungkin pembalap terakhir yang bakal mengisi podium antara Fabio Quartararo sih. Fabio Quartararo dan Jorge Martin sih. Kalau ini Bastian ini saya belum ada bayangan soalnya dari track recordnya di Algarve sendiri belum terlalu meyakinkan sih. Di 2 balapan musim lalu dia juga hanya finish di posisi 9, lalu di musim sebelumnya waktu masih di kelas Moto2 dia cuma finish di posisi kelima. Ya mungkin peluang masih ada untuk musim ini mengingat 4 balapan awal juga dia juga meraih hasil yang bagus. Itu sih antara Fabio Quartararo, Marc Marquez dan Bagnaia sih harus. Seenggaknya 2 rider inilah Marc Marquez sama Bagnaia wajib podium sih kalau saya menurut saya. Itu sih. Bagnaia dan Marquez menarik nih. Tapi kenapa menarik karena sebenarnya kalau sebelumnya nih kayak nggak salah di Portugal belum ada pembalap yang bisa menang lebih dari sekali di sirkuit Algarve ya Mas Wawan ya. Iya Mas, betul Mas. Oke. Kalau saya ini sih Mas, melihatnya kemungkinan masih kalau saya lebih mendukung Quartararo untuk juara di sini di Portugal nanti ya gitu. Melihat track record kemarin, tapi juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk Bagnaia juara juga sih Mas, karena dia juga terakhir kan menang juga di Portugal gitu sih Mas. Kemudian Suzuki juga cukup bagus ya akhir-akhir ini ya gitu. Di sana ada Alex Rins yang ada di posisi kedua sekarang di klasemen itu juga mungkin dengan dengan karakteristik motornya juga cocok untuk di Portugal dan ya tidak menutup kemungkinan mungkin bisa jadi di podium itu, mungkin di podium 3 atau podium 2 itu. Yamaha dan Suzuki juga punya peluang karena kalau lihat dari karakter sirkuit itu kan sirkuit Algarve agak mirip sama kota ya, sirkuit Amerika ya, itu menutup fisik dan dengan ada perubahan elevasi di sirkuitnya ya, agak menarik sih kayak roller coaster. Tapi kalau dilihat dari desain lintasannya lebih bersahabat buat Suzuki dan Yamaha karena kalau di kota itu kan banyak tikungan lurus ya, ada tikungan lurus yang panjang dan banyak tikungan patah. Tapi kalau di
Algarve itu lebih ada sirkuit lebih cukup banyak tikungan yang lebih mengalirkan. Kayak di tikungan terakhir itu yang panjang gitu menuju ke garis finish yang nggak tinggi, panjang tapi nggak sepanjang di kota atau di Qatar. Itu mungkin bisa keuntungan buat Yamaha dan Suzuki ya. Kalau nggak salah, foto di Portugal itu juga kuat sih. Waktu Quartararo menang itu Alex Rins juga ada sempat di posisi kedua dan sempat memimpin balapan juga cuma karena jatuh. Kalau Mas Gun gimana Mas Gun? Ya, kan tadi udah soal Yamaha, Suzuki, terus ada yang Bagnaia, Mas Gun ini dilakukan. Kalau Mas Gun lihatnya gimana untuk balapan MotoGP Portugal? Kalau saya melihatnya sendiri karena ini adalah awal dari seri Eropa, otomatis semua pembalap itu akan berlomba-lomba untuk menunjukkan omongannya lah, karena beberapa kita tunggu aja seri Eropa gitu kan, tunggu aja seri Eropa gitu. Berarti otomatis mereka mungkin akan banyak tekanan juga ya, beberapa pembalap yang mungkin yang sering dapat hasil minor kayak Bagnaia yang dijagokan kuat, atau kayak Franco Morbidelli juga. Nah, mesti Quartararo juga ngaruh juga sih mentalnya kalau waktu di awal ini mesti. Tapi kalau aku seru melihat ini, mungkin kayaknya bisa aja nih kayak Aprilia bakal memberi perhitungan lagi sih. Oh iya, Aprilia. Karena ya motornya juga udah oke juga, terus ada kemungkinan juga kayak KTM, Miguel Oliveira. Ya, istilahnya pahlawan rumah Akamsi kan. Akamsi juga pengen membuktikan diri gitu kan. Yeah. Jadi kalau mau ngomongin tentang hasil podium susah ditebak. Cuma kalau aku pengennya ngelihat kayak Aprilia lewat entah itu Alex Espargaro atau Maverick Vinales, atau mungkin KTM mungkin ada satu sih antara Brad Binder atau Miguel Oliveira, dan satunya lagi kayaknya lebih condong ke Suzuki deh. Oke. Menarik. Kalau ngelihat ngelihat Ducati, harus dilihat dari hasil ini sih, hasil latihan bebasnya juga sih, kira-kira udah bisa nyaman belum sih pakai motor yang baru ini gitu. Gitu sih. Sama Yamaha juga hampir sama ya, mirip kasusnya. Bisa nutup kelemahannya motor di Yamaha nggak ya? Ya. Kalau kalian makasih yang sama Yamaha dan Quartararo. Karena emang kalau dilihat dari pabrikan lain yang di MotoGP musim ini yang paling gimana ngomongnya, yang nggak kelihatan perform tuh cuma Yamaha sambiannya. Cuma di Mandalika yang ya caranya ya emang tuh sirkuit Jakarta cocok dengan Yamaha, dan balapannya juga nggak biasa balapan hujan, kan balapan lintasan kering yang di mana kekuatan ini lebih kelihatan kekuatan aslinya. Dan Quartararo sendiri kalau nggak tahu, saya baca dari komentar sebelum event itu kayak hopeless gitu, ulang tahun terus tapi mau ulang harusnya ini bisa jadi bisa buat ngasih kado lah buat ulang tahunnya yang kemarin tanggal 20 ulang tahun ke-23, tapi kayak dia cuma ngomong pengen seperti bisa tampil seperti dulu waktu dia menang di GP Portugal kemarin dengan penampilan yang bisa dibilang cukup dominan. Kalau untuk menebak-nebak sendiri gimana nih tebak-tebakan podium? Kalau saya mungkin karena kasihan dengan Yamaha, saya pengennya juga Yamaha mungkin bisa podium kayak dengan Quartararo, atau mungkin dengan Morbidelli atau Dovizioso yang kayak posisinya lagi tertekan di timnya masing-masing. Kalau Mas Wawan gimana Mas Wawan? Untuk kira podiumnya gimana besok? Yang finishing abstrak. Saya pegang ini sih Mas. Saya prediksinya tetap ada ini ya. Quartararo, kemudian Rins, nanti yang ketiga mungkin bisa membalap dari yang lain gitu. Ada opsi yang lain gitu. Siapa kalau opsi yang lain? Itu yang agak sulit diprediksi gitu, karena kan kemarin juga Marquez juga bagus juga gitu. Baru ini walaupun baru selesai cedera gitu, dari pemulihannya belum 100%, tapi performanya juga cukup bagus juga. Jadi kalau mungkin udah 100% gitu, mungkin bisa bersaing di 3 teratas juga mungkin gitu. Kemudian masih ada pembalap tuan rumah juga yang 2020 dia juga sempat menang juga itu. Apalagi dengan dukungan tuan rumah ya.
ini jadi faktor X juga yang nanti mungkin bisa membuat dia bersaing di 3 besar itu. Oke. Tadi siapa tadi? Quartararo, Marquez, Rins, Marquez sama ya seimbang lah ya. Kalau Mas Aku gimana untuk jagoannya? Untuk podium nanti prediksinya gimana? Belum ada bayangan sih. Kalau saya cuman itu tadi Bagnaia sama Marc Marquez. Pengennya podium. Syukur-syukur bisa salah satu dari mereka bisa menang kan untuk menghidupkan peluang mereka lagi. Untuk Fabio Quartararo belum tahu sih, lihat di hari pertama ritmenya gimana sih, susah masalahnya. Ya mah. Itu antara Bagnaia sama Marc Marquez yang ketiga mungkin ya bisa Miguel Oliveira atau mungkin dari Aprilia lagi mungkin bisa gitu. Ya nanti lihat dari pertama dulu sih biasanya. Quartararo mungkin harus Yamaha itu baiknya. Harus posisi startnya bagus dulu ya, karena harus dilihat beberapa. Kalau sebenarnya kalau saya melihat tiga seri terakhir itu soal pace, soal ritme itu Quartararo sebenarnya bisa bersaing lah, nggak jelek-jelek banget. Cuma emang kalau balapan kan nggak cuma urusan soal siapa yang lebih cepat, tapi soal siapa yang bisa memperbaiki posisi, bisa menjaga posisinya itu kan ada faktor lain di situ yang kayaknya mempengaruhi. Kayak kemarin pas di Cota Marc Marquez kan sempat di urutan paling belakang ya, dan ritmenya cuma dia kalah sama Enea Bastianini ini sih, lebih cepat sepersekian, jadi di lap 13 atau 14, dan itu saya pikir ya Marc Marquez juga punya peluang sih di Algarve nanti. Kalau dilihat dari ritme yang dia tunjukkan waktu di Cota, dan terakhir kali komentarnya juga bilang ingin mengincar podium, ya peluang besar pasti ada sih. Oke. Ya masih susah ditebak ini. Oke. Marquez. Kalau Mas Glenn, prediksi podiumnya? Ya hampir sama sih, pengen ngelihat Aprilia terus KTM. Ya itu dua itu sih minimal adalah berdiri di podium. Ya biar tambah seru aja sih, kayak MotoGP kan mereka nih istilahnya tim kuda hitam ya. Iya. Apalagi pengen ya istilahnya juga pengen lihat lah semua tim tuh nggak ada status konsensi juga kan. Siapa tahu nanti Espargaro tiba-tiba bisa berpodium, terus kasus konsesinya dicabut Aprilia. Oh iya. Udah, kalau nggak salah. Kalau untuk satu orangnya tetap ini sih, mungkin Suzuki ya. Wow. Ini tetap Alex Rins sih kalau lihat dari pola cara membalapnya yang istilahnya wani perih gitulah. Wani perih. Bagus. Jadi nggak dari aman lah intinya gitu. Kalau Alex itu pertanyaan cuma satu, dia finish apa enggak? Iya. Tanya cuma satu, dia finish apa enggak? Karena musim kemarin kan juga dia sempat leading, sempat ngikutin faktor Quartararo di posisi kedua, cuma emang ya Alex Rins seperti itulah. Kalau dulu tuh dia gampang bikin blunder, cuma musim ini kayaknya udah sembuh kayaknya, jangan bikin kesalahan dan posisinya bagus. Oke, berarti mungkin ya Alex Rins kalau sarankan ini mungkin ngincer cepat dulu, terus udahlah konsisten aja, santai aja jalannya, ritmenya pelan-pelan sesuai ini biar nggak jatuh. Sakit kalau jatuh udah sampai 5 besar gitu, apalagi udah setengah balapan udah hampir berakhir. Iya. Setengah jalan sakit ya. Posisi kedua podium tapi ya sia-sia lah, 20 poin terbuang itu ya sakit. Oke, berarti kalau nyebut nama ya Kak, nyebut nama 1, 2, 3 susah nih yang menang. Karena mungkin ya berharap sih, bukan berharap juga. Kalau mengiranya mungkin nomor 1, kalau dari performa mungkin kayak Bagnaia lagi nih. Kayak kemarin jagoin Bagnaia gagal terus, mungkin ya sekarang mungkin benar Bagnaia karena dua musim balapan kaki bagus di Portugal. Terus yang nomor 2 harapan saya Quartararo mungkin. Nomor 3 karena saya ini mungkin dia kata nomor 3 Honda mungkin Marquez. Kalau Mas Wawan gimana? 1, 2, 3 nyebut nama lah. Susah ya Mas.
Kita sering salah Oke, kok. Kita sering salah. Oke, saya sih harapannya tetap ya satunya mungkin Bagnaia mungkin bisa di satu, terus dua tetap harapannya ada Quartararo lah biar semakin seru gitu. Nah nanti ketiga ada Mikel Oliveira biar Oh iya, di tuan rumah tuh terasa spesial gitu, ada yang podium gitu. siap, siap. Jadi ada dua orang udah bukan Bagnaia, apakah kita akan salah lagi mungkin? Dua orang salah, prediksinya salah lagi. Mungkin Mas Agung gimana, Mas Agung? 1, 2, 3. Prediksinya. Nama. Ya, nonton Aprilia lagi, kayak siapa tahu bener, kayak di Argentina. Ya mungkin biar konsesinya hilang kan tinggal 2 poin lagi ya konsesinya. Oh iya, ya, di 2 poin lagi. konsesinya. Ya. Minimal runner up. Ya mungkin bisa lah. Ya minimal runner up. Mungkin ya bisa Alex Espargaro. Okay. Lalu Marc Marquez sama Bagnaia sih. Satunya siapa ya? Marquez sama Bagnaia? Nomor satunya pengennya Bagnaia. Bagnaia lalu 2 Marc Marquez ya. 3 Espargaro mungkin. Oh, sih. Nggak jadi 2 ya Espargaro. Ya, siap. Kalau Mas Lohan gimana Mas Lohan? 1, 2, 3. 1 Alex Rins. Terus kedua mungkin Alex Espargaro. Ketiga Brad Binder kayaknya lebih cocok deh kayaknya. Oke, Brad Binder. Kata ya, dari Yamaha, Ducati, KTM, menampakkan ada yang gangguin semua. Siapa nanti yang benar ini? Biasanya prediksi kita sering salah. Kecuali waktu kemarin GP Argentina, ada yang nebak Aprilia itu tidak tugas sama sekali. Ternyata benar. Oke, berarti itu saja mungkin video dari kami. Nah, untuk balapan MotoGP, jam berapa ya? Hari Minggu, tanggal 24. Jam 7 katanya. 7 ya? Jam 7. 8 atau 7? Jam 7. Jam 7 ya? Jam 7. WIB. Jam 8:30-nya Moto2. Moto2 ya? Moto3, MotoGP, lalu Moto2. Oke. Untuk balapan MotoGP akan diselenggarakan di Circuit Algarve pada hari Minggu tanggal 24 April jam 19.00 WIB. Oke, mungkin kalau Bola Sport juga punya pendapat atau opini soal siapa sih yang berpeluang untuk meraih poin maksimal di MotoGP Portugal, bisa tulis juga di kolom komentar pendapatnya gimana. Dan jangan lupa untuk like, share video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa subscribe kanal YouTube blogsport.com, dan untuk berita olahraga dan berita MotoGP jangan lupa juga untuk baca di blogsport.com. Oke, itu aja dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.